Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang musik yang mengalun di dalam hati setiap orang. Film August Rush yang dirilis tahun 2007 berkisah tentang seorang anak yatim piatu yang punya bakat musik luar biasa. Dia bisa mendengarkan musik dari suara angin, tarian rumputan, suara peluit, orang berjalan, suara kendaraan, dan apapun yang mengeluarkan bunyi. Anak bernama Evan Tyler itu sangat percaya musik. Dia percaya musik yang didengarnya adalah suara dari orang tuanya. Makanya dia ingin bisa bermain musik agar orang tuanya pun mendengar apa yang dikatakannya. Dan saat berkenalan dengan gitar, piano, Evan ini bakatnya luar biasa. Tanpa ada guru, tanpa petunjuk berarti, nalurinya dengan musik menjadikan dia bermain happy dan menjadi suatu komposisi yang menakjubkan. Gimana cerita Evan Tyler berubah nama jadi August Rush? Dan apakah orang tuanya memang mendengar yang dikatakan Evan? Yuk, kita ikuti alur ceritanya. Evan Tyler adalah seorang anak penghuni panti asuhan. Dia suka menyendiri, mendengarkan alam sebagai musik, dan dia percaya orang tuanya lah yang sedang berbisik. Teman-temannya sering membuli, mengatakannya aneh. Suatu hari Evan berbincang dengan pegawai layanan anak New York bernama Richard Jeffries yang sangat mengerti apa yang dirasakan Evan. Richard memberi Evan kartu nama dan dipersilakan bila Evan ingin membicarakan apapun. Evan sendiri karena begitu kuat dan yakin bahwa dia mendengar apa yang dirasakan orang tuanya. Dia yakin orang tuanya pun merindukannya. Dia pun pergi dari panti asuhan. 11 tahun sebelumnya, tersebutlah seorang gadis pemain cello bernama Lila Novacek. Dia baru saja sukses dalam konser musik di sebuah pesta anak muda. Karena tidak suka keramaian, Lila menyendiri ke atap rumah. Ternyata di sana bertemu dengan Louis Connelly yang juga tidak suka keramaian. Louis ini adalah gitaris dan vokalis grup band yang sedang meniti karir. Mereka berkenalan, saling berbincang, dan merasa sehati. Mereka pun berciuman dan seterusnya. Besoknya Lila dipaksa pergi oleh ayahnya dan Louis dipaksa pergi oleh grup bandnya. Louis sebenarnya berusaha mengejar Lila, tapi mereka akhirnya berpisah. Evan sampai di kota dan ditolong tukang buah baik hati. Dia meneleponkan ke Richard Jeffries, tapi dia belum tiba di kantornya. Tukang buah itu pun menyuruh Evan menunggu 1 jam bila Richard belum tiba telepon lagi. Dan dia pun memberi Evan uang. Tapi Evan malah berjalan-jalan dan kartu nama Richard terbang masuk ke got. Evan kemudian bertemu pengamen jalanan bernama Arthur dan ikut ke tempatnya karena Evan punya uang dan bisa dibelikan pizza. Sementara Lila yang dibawa ayahnya ke Chicago, akhirnya hamil. Lila ingin mencari Louis tapi ayahnya melarang. Malah ayahnya menyarankan Lila menggugurkan kandungannya. Lila tidak mau. Saat usia kandungannya 7 bulanan, karena tertekan ayahnya, Lila kecelakaan. Dia pingsan, bayinya lemah. Saat siuman, kata ayahnya bayinya sudah meninggal. Padahal bayinya masih hidup. Lila kemudian jadi guru musik yang tidak lagi memainkan musik. Sementara Louis tidak lagi main musik sejak berpisah dengan Lila. Apa artinya bermusik bila dia tidak mendengarkannya? Katanya, dia tinggal di San Francisco dan kerja kantoran. Tempat Arthur ternyata semacam penampungan anak-anak berbakat musik. Mereka mengamen dan wajib menyerahkan sebagian besar penghasilannya ke Wizard. Awalnya Wizard tidak begitu suka melihat Evan, tapi saat mereka semua tidur, Evan menepuk-nepuk senar gitar, mengingat nada, dan dengan sendirinya membuat harmoni musik yang enak didengar. Wizard pun tersenyum. Apalagi saat Evan dikasih tempat ngamen dan memainkan gitar dengan fingerstyle yang luar biasa, dan dapat penghasilan besar. Ngamen tak cukup buatmu, tapi harus ikut event, kata Wizard. Evan pun dikasih nama panggung, August Rush. Tapi kemudian August Rush alias Evan Tyler kecewa, karena ternyata Wizard hanya memperdulikan uang. Sementara Evan main musik karena yakin orang tuanya pun mendengarkannya. Sementara Lila setelah 10 tahun bersedih, akhirnya mendapat kejutan besar. Ayahnya sakit dan dia bicara jujur. Anak Lila sebenarnya masih hidup, hanya dia tidak tega dulu saat Lila masih remaja harus bertanggung jawab mengurus bayi. Hanya ayahnya tidak tahu di mana anak Lila itu berada. Dia hanya menandatangan saja waktu itu. Lila pun mencari anaknya ke New York. Sementara Louis setelah 10 tahun tak main musik, setelah bertemu dengan keluarganya yang ditinggalkannya, dia main musik lagi. Ya, karena jiwanya di situ. Dia merasa bisa berhubungan dengan Lila melalui musik. Dia pun pergi lagi ke kota kenangannya yaitu New York.
Richard yang mencari Evan curiga dengan anak-anak pengamen. Dia pun menghubungi polisi, dan saat tempat Wizard didatangi polisi, Evan alias August Rush kabur cukup jauh dengan naik kereta api. Keluar stasiun dia tertarik dengan gereja karena ada suara musik. Dia kenalan dengan anak bernama Hope. Hope suka nyanyi dan main piano. August hanya melihat dan diterangkan sedikit, lalu bisa menyusun harmoni nada dalam not balok. Dia memanggil semua nada yang pernah didengarnya. Suara angin, bola basket memantul, pintu dibuka, DSB. Hope pun mendatangi pendeta yang suka musik itu. August pun diperkenalkan ke Universitas Juilliard sebagai anak ajaib dengan bakat musik. Not-not balok yang ditulis August diakui para guru Universitas Juilliard. August pun belajar selama 6 bulan sambil menyempurnakan harmoninya yang kemudian dinamai August Rhapsody. Komposer jenius yang memainkan C dan G mayor secara berulang. New York Philharmonic Orchestra mengadakan konser. Secara mengejutkan, karena baru pertama, Universitas Juilliard mengusulkan New York Philharmonic memainkan komposisi August Rhapsody. Lila yang mencari anaknya, dibantu Richard, akhirnya tahu bahwa anaknya adalah Evan Tyler. Tapi anak itu menghilang. Temannya dari New York Philharmonic Orchestra selalu membujuknya untuk bermain cello lagi. Lila adalah alumni Universitas Juilliard yang berprestasi. Tapi Lila selalu menolak. Berbeda dengan konser kali ini, dia mau berlatih lagi untuk konser. Sementara Louis main musik lagi bersama bandnya. Saat sehari lagi konser, tempat latihan August didatangi Wizard yang bergaya preman. August dibawa lagi dan disuruh lagi ngamen. Saat itu August sempat bertemu dan ngobrol dengan Louis yang tiada bukan adalah ayahnya. Saat konser berlangsung, August sedang bersama Wizard dan Arthur. August ingin ke tempat konser. Dia yakin dengan musik yang sudah disusunnya adalah suara untuk memanggil orang tuanya. Dia yakin orang tuanya pun merindukannya. Ditolong Arthur yang memukul Wizard, August pun kabur ke tempat konser. Arthur mengikutinya. Richard Jeffries menemukan selebaran konser di kantornya. Terpana melihat foto August adalah Evan yang dicarinya. Dia pun ke konser. Di tempat konser Lila sedang memainkan cello. Hampir saja penampilan terakhir di konser itu batal. Tapi August Rush datang tepat waktu. Dan tidak ada yang bisa menceritakan bagaimana ajaibnya musik selain komposisi August Rhapsody. Seumur hidupnya dia mendengar musik. Yakin orang yang memberinya musik sama merindukannya. Maka August Rhapsody ini pun memanggil Lila yang sudah berjalan pulang. Louis yang sedang di mobil. Saat mendengar August Rhapsody, dia turun dan berlari ke tempat konser. Louis bertemu lagi dengan Lila, berpegangan tangan, melihat konser paling depan. Selesai, sebuah ending yang menghapsodikan. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Wassalam, adios, sampai jumpa di cerita lainnya.